Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Halisa Fatimah, MIP. Saya peserta Latsar CPNS dosen Kemendikbudristek tahun 2024, gelombang 4, angkatan 38 dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu mengenai manajemen ASN. Adapun tugasnya terdiri dari daftar tugas yang pertama yaitu identifikasi isu, yang kedua dampak-dampak isu, yang ketiga teknik analisis isu, dan yang keempat adalah solusi isu prioritas. Nah, di sini identifikasi isu dari berbagai observasi saya telah menemukan 3 isu di lingkungan kerja saya. Yang pertama yaitu belum optimalnya kurikulum OB, Outcome Based Education, pada ilmu pemerintahan FISIP UPR. OB merupakan sistem pendidikan yang dirancang berfokus pada outcome dan tidak hanya berpusat pada materi yang harus diselesaikan. Artinya, kurikulum juga harus dirancang dengan menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sehingga pembelajaran terjadi penuh dengan interaktif dan inovatif. Selanjutnya, isu yang kedua adalah pengelolaan laboratorium prodi ilmu pemerintahan yang belum optimal. Dan isu yang ketiga, yang terakhir adalah pengelolaan jurnal prodi ilmu pemerintahan yang juga masih belum optimal. Nah, selanjutnya yaitu dampak. Nah, dari sini kita bisa melihat dampak dari belum optimalnya kurikulum OB, Outcome Basic Education, pada prodi ilmu pemerintahan FISIP UPR. Nah, dampak yang pertama yaitu mahasiswa tidak mampu bersaing di era abad 21 di tengah tuntutan industri yang menginginkan seorang mahasiswa memiliki kompetensi yang semakin tinggi dan fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Dampak yang kedua, selama di bangku perkuliahan, mahasiswa hanya menerima materi yang mana seharusnya dalam kurikulum OB itu juga mempersiapkan bagaimana lulusan outcome yang telah dibekali kemampuan untuk menghadapi dunia kerja. Nah, dampak yang ketiga, perkembangan teknologi yang semakin pesat akan memunculkan kesenjangan baru di dunia pendidikan. Lulusan dituntut untuk lebih adaptif dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, yang terakhir, perguruan tinggi akan dipandang belum siap memproyeksikan lulusan yang bersaing di dunia global. Nah, selanjutnya dampak dari pengelolaan laboratorium prodi ilmu pemerintahan yang belum optimal. Dampak yang pertama, tidak terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan praktikum mata kuliah pada program studi ilmu pemerintahan. Yang kedua, tidak terfasilitasinya perkembangan sivitas akademik mahasiswa dan dosen. Yang ketiga, tidak berjalan dengan optimal kerjasama dengan berbagai lembaga dalam rangka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, dampak bagi pengelolaan jurnal prodi ilmu pemerintahan yang belum optimal. Dampak yang pertama yaitu jurnal prodi ilmu pemerintahan FISIP UPR belum memiliki akreditas dikarenakan tidak berjalannya dengan optimal pengelolaan jurnal prodi. Dampak yang kedua, tidak berfungsi sebagai media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, tidak berfungsi dengan optimal sebagai wahana mendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. Nah, selanjutnya di sini ada teknik analisis isu, yang mana di sini saya menggunakan metode USG. Nah, yang mana USG ini merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas isu atau masalah dengan teknik scoring 1-5. Nilai terendah adalah 1 dan nilai tertinggi adalah 5.
Nah, di sini adalah urgensi. Nah, urgensinya adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia untuk memecahkan isu tersebut. Nah, yang kedua adalah seriousness, seberapa isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak terpecahkan. Jadi dengan kata lain, apabila isu tidak ditangani, maka akan timbul masalah lain yang lebih besar. Nah, yang ketiga yaitu growth. Seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang dan jika dibiarkan maka isu tersebut akan memburuk. Nah, di sini di tabel ini dapat kita lihat uh, skor dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, di posisi ketiga itu adalah pengelolaan jurnal prodi ilmu pemerintahan. Terus di posisi kedua itu diduduki oleh pengelolaan laboratorium prodi ilmu pemerintahan yang belum optimal. Nah, yang pertama itu adalah diduduki oleh belum optimalnya kurikulum OB. Nah, jadi dari hasil analisis di tingkat USG diperoleh isu utama yaitu uh, isu mengenai belum optimalnya kurikulum OBE di Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UPR. Nah, selanjutnya, solusi dari isu yang sudah dijelaskan tadi, maka solusi dari isu belum optimalnya kurikulum OB di Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UPR, maka saya memberikan solusi yang pertama yaitu menyesuaikan kemampuan mahasiswa dengan hasil mapping. Mapping yang mana kurikulum OB menekankan proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau disebut dengan Student Centered Learning (SCL). SCL dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kebutuhan mahasiswa, dan mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Nah, di sini maka dosen sebagai fasilitator atau kontributor dapat menumbuhkan pemikiran kritis sebagai tools bagi mahasiswa bertumbuh. Nah, selanjutnya solusi yang kedua yaitu memetakan materi yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Nah, di sini dosen dapat melakukan mapping pada sesi pembelajaran sesuai dengan hard skill yang dibutuhkan oleh lulusan. Nah, yang selanjutnya solusinya yang ketiga yaitu menerapkan metode pembelajaran mahasiswa yang sesuai. Nah, yang mana di sini prinsip dari kurikulum OB ini memiliki berbagai bentuk pembelajaran sehingga tidak akan terbatas pada aktivitas di kelas. Nah, jadi mahasiswa tidak hanya mendapatkan pendampingan di dalam kelas, namun juga di luar kelas, mahasiswa dapat melakukan pembelajaran mandiri untuk belajar sesuai dengan kompetensi, minat, dan bakat. Nah, dosen juga dapat membuat pembelajaran yang dapat melibatkan sebanyak 30 hingga 79% proporsi pembelajaran daring. Nah, solusi yang keempat yaitu memperhatikan hasil evaluasi pembelajaran yang mana dosen harus mengevaluasi secara kontinu tentang perkembangan dan proses implementasi dari OB. Nah, itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.